yaitu dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kediri, Pontianak, Surabaya, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Tawal, Kerawang, dan Bali. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sempat menghadiri acara Abdisi W3 ini. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perkenan kita dipertemukan pada pagi hari ini untuk mengikuti Lokakarya Sinergi Akademik Industri Mitra, yaitu mengukuhkan akreditasi dan menciptakan kampus berdampak melalui kolaborasi strategis. Bapak Ibu hadirin sekalian, tema Lokakarya hari ini bukanlah sekadar rangkaian kata indah, namun sebuah mandat strategis yang harus kita pegang teguh di era disrupsi saat ini, di mana perguruan tinggi swasta tidak bisa lagi berjalan sendiri. Kita dituntut untuk membuka diri, berkolaborasi, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dari industri dan mitra strategis. Pagi hari ini saya dengar sudah susut lagi PTS di wilayah 3 DKI Jakarta dari 258 di bulan Februari, dan bulan ini sudah menjadi 246. Kedua, sinergi antara perguruan tinggi dengan mitra adalah penting, ya. Karena pertama, untuk membukukan akreditasi, bahwa akreditasi bukan hanya tentang pemenuhan dokumen, namun cerminan kualitas tridharma perguruan tinggi, di mana keterlibatan industri dan mitra di dalam kurikulum, penelitian, magang, dan penyerapan lulusan akan secara langsung meningkatkan relevansi dan daya saing program studi kita, yang pada gilirannya tentunya akan berdampak positif bagi pada peringkat akreditasi dan kemajuan bangsa. Melalui kolaborasi ini dengan mitra dan industri, kita dapat memastikan bahwa riset dan inovasi yang kita hasilkan relevan dengan kebutuhan pasar, dan lulusan kita memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Tentu membangun sinergi ini bukanlah tanpa tantangan, dibutuhkan komitmen, kreativitas, dan fleksibilitas dari semua pihak. Perguruan tinggi harus lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan industri, dan industri juga perlu lebih terbuka untuk berinvestasi dan mengembangkan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Namun ada peluang besar melalui Lokakarya ini. Kita akan mendapatkan wawasan baru, berbagi praktik terbaik, dan merumuskan strategi konkret untuk menjalin dan memperkuat kolaborasi. Ini adalah momentum bagi kita untuk bersama-sama mendefinisikan ulang peran perguruan tinggi swasta di masa depan dengan industri sebagai mitra kunci dalam membentuk talenta unggul dan inovasi yang bermanfaat. Berkenaan dengan itu, saya sangat berharap Lokakarya ini dapat menjadi titik tolak bagi kita semua. Mari kita jadikan forum ini sebagai ajang untuk satu, meningkatkan pemahaman untuk pentingnya sinergi. Yang kedua, mengidentifikasi model-model kolaborasi yang efektif dan inovatif yang bisa kita adopsi bersama. Yang ketiga, merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan di masing-masing perguruan tinggi dengan dukungan penuh dari mitra industri. Dan yang keempat, membangun jaringan yang lebih kuat antar perguruan tinggi serta dengan pihak industri dan mitra untuk membuka peluang baru yang tak terbatas.
Lokakarya ini tentunya diikuti oleh pimpinan perguruan tinggi, pimpinan prodi, dan pimpinan lembaga yang ada di unit-unit perguruan tinggi dari Jakarta, dari Konawe Selatan, Kediri, Pontianak, Surabaya, Gorontalo, Tabalok, Karawang, Bali, dan Jawa Barat lainnya. Yang tentunya hari ini terdaftar sekitar 50 peserta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hadir pada mitra industri yaitu Bapak Imam Sedayu dari Asosiasi Logistik Digital Indonesia, Bapak Andi Febriko Bintoro dari Maxi Academy, kemudian Bapak Adityananda Krishna dari Kinobi, Bapak Kevin Sugiarto dari Privy. Ada Pak Kevin? Ya. Terima kasih. Bapak Ian Hen dari Dynatex, yang nantinya akan menyampaikan potensi mitra dan peluang kolaborasi antar perguruan tinggi dan industri. Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan mengoptimalkan setiap peluang bersama-sama. Kita akan menjadikan perguruan tinggi swasta, khususnya Jakarta, semakin unggul, relevan, dan berkontribusi nyata pada pembangunan bangsa. Pada kesempatan ini, saya atas nama pengurus Aptisi DKI Jakarta menyampaikan penghargaan dan terima kasih setingginya kepada Yang Terhormat Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Bapak Profesor Brian Yuliarto, yang telah berkenan memberikan kata sambutan dan akan membuka lokakarya ini pada hari ini. Yang kedua, kepada Kepala LLT Wilayah 3 DKI, yang dalam hal ini diwakili Pak Muhadi, yang selalu memberikan arahan bimbingan kepada semua PTS di wilayah DKI Jakarta yang berkenan hadir pada hari ini. Kemudian kepada Ketua Asosiasi Logistik Digital Ekonomi Indonesia, Bapak Imam Sedayu, yang telah berkenan hadir dan berkolaborasi dan dengan Aptis. Hari ini akan menandatangani MOU dengan Aptisi Wilayah Jakarta. Kemudian yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Aman Wirakartakusuma PhD sebagai Rektor Institut Pengembangan Manajemen Indonesia dan juga sebagai Dewan Penasehat dan seluruh Sekretariat Akademika Universitas Institut IKMI yang telah berkenan memfasilitasi acara lokakarya ini. Kemudian juga pada Ibu Bapak dan mitra industri yang telah berkenan berpartisipasi dalam acara lokakarya, serta para peserta lokakarya yang telah berperan, dan tak lupa kepada Ketua Pelaksana serta tim semua yang telah mempersiapkan acara lokakarya ini. Semoga Bapak Ibu semuanya memperoleh pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya permohonan maaf juga dari kami sampaikan apabila dalam penyelenggaraan lokakarya ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari di hati Bapak. Atas sambutan dan menyampaikan tujuan dari lokakarya ini. Semoga menjadikan semangat bagi kita semuanya. Baik Ibu dan Bapak, kita beranjak kepada Bapak Profesor Insinyur M. Aman Wirakartakusuma, MSc PhD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Profesor Brian Yuliarto, Bapak Munadi yang mewakili LLDQ Wilayah 3 Jakarta, Ketua Aptisi Wilayah 3 DKI Jakarta, Prof. Raihan, beserta seluruh jajaran yang hadir di sini,
Ketua Asosiasi Logistik Digital Ekonomi Indonesia Bapak Imam Sedayu Pusponegoro, Bapak dan Ibu perwakilan dari dunia usaha dan industri yang menjadi mitra dalam acara yang sangat penting ini, juga Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi dan perwakilan dari APTISI yang hadir tadi disebut oleh Prof. Ryan, serta seluruh peserta lokakarya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti lokakarya yang bertema Sinergi Akademik Industri Mitra, mengukuhkan akreditasi dan menciptakan kampus berdampak melalui kolaborasi strategis. Sebagai tuan rumah, kami merasa sangat terhormat dan bangga dapat menyambut Bapak dan Ibu sekalian di kampus kami. Institut IBMI merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami menjadi bagian dari inisiatif yang sangat baik ini digagas oleh APTISI Wilayah 3 DKI Jakarta. Atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika Institut IBMI, kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta, tapi khususnya bagi peneliti swasta yang menjadi salah satu tulang punggung pendapat pada berbagai tuntutan regulatif, mulai dari penerapan standar nasional pendidikan tinggi, indikator kinerja utama, hingga sistem penjaminan mutu internal dan eksternal melalui Ban PT dan lembaga akreditasi mandiri. Semua ini menuntut kita tidak hanya patuh secara administratif, tapi juga unggul secara substantif. Di tengah tantangan tersebut, peran PTS justru semakin strategis. Kita dituntut untuk tidak hanya memenuhi standar, tetapi bahkan mampu melampaui ekspektasi dengan menghasilkan inovasi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata bagi kemajuan bangsa. Oleh itu, tema lokakarya yang sangat relevan dan strategis, di mana sinergi antara perguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak. Kolaborasi ini adalah fondasi bagi terciptanya ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Kita harus mendorong pengembangan ide-ide baru, praktik baik atau best practices, serta memperkuat kemitraan strategis lintas sektor. Hanya dengan cara inilah perguruan tinggi swasta dapat terus relevan, progresif, dan mampu menjawab tantangan zaman, dari disrupsi teknologi hingga transformasi sosial dan ekonomi. Lokakarya ini semakin menjadi sarana penting untuk merumuskan strategi konkret dalam memperkuat kolaborasi dan inovasi di lingkungan APTISI Wilayah 3 dan di luar tentu Wilayah 3. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman terbaik, dan menyusun langkah-langkah yang berdampak. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tadi malam saya menerima berita yang sangat baik, yang sangat membanggakan bagi kita, orang Indonesia, khususnya bagi komunitas APTISI di Wilayah 3 DKI Jakarta. Berita ini diperoleh dari Des Moines, Iowa di United States of America, yang mengumumkan tentang World Food Prize Foundation announcement tanggal 24 Juni 2025, ada 36 top agri-food pioneer change makers dari 27 negara forging a new future for food. Dan yang jadi pemenangnya salah satunya adalah warga negara Indonesia, yaitu saudara Sandi Pamungkas Indonesia, ya, dari Indonesia, umurnya baru 20 tahun, jadi Gen Z. Padahal saya lihat, kemudian saya juga mantan ketua Union of Food Science Technology seluruh dunia. Saya dapat berita dari teman-teman yang menang itu umurnya udah 70 sampai 80 tahun, udah tua-tua semua. Tapi Indonesia
mendapatkan penghargaan tadi umur 20 tahun. Dari mana dia? Nah ini, nanti dulu mungkin dari mana dia. Yang dia kerjakan adalah mendirikan satu semacam inisiatif perusahaan namanya MOO Apps. Ya, MOO Apps dengan visi untuk mentransformasi manajemen peternakan. Jadi dalam Asacita Presiden mengatakan salah satu fokus kita untuk perjuangkan dan kita akan berhasil untuk itu adalah swasembada pangan. Kemudian bioenergi, food estate, dan juga makan bergizi. Jadi di sini hasil yang dicantumkan oleh beliau adalah atau oleh adik kita ini itu ada inovasi digital. Nah ini mungkin dari memantau kesehatan hewan secara real time, pengambilan keputusan berbasis data, dan pasar terintegrasi untuk transaksi peternakan. MOO Apps menunjukkan bahwa aplikasi inovatif ini dirancang untuk manajemen peternakan dan memantau kesehatan hewan, melacak lokasi, dan memfasilitasi pembelian dan penjualan. Jadi banyak digital ekonomi nih Pak, nanti dibicarakan di sini ya. Jadi MOO Apps sebenarnya dikembangkan oleh tim dari Universitas Pertamina yang anggota APSI wilayah 3 ya Pak. Jadi tadi pagi saya cek ke Purworejo, universitasnya anggota kita bukan, iya anggota. Misalnya hadir nggak? Waduh nggak. Program studi ekonomi, bukan teknik Pak. Program studi ekonomi angkatan 2022, umurnya baru 20 tahun. Jadi saya merasa yakin dan confidence bahwa banyak di Gensi ini sebetulnya yang sangat talented dan potensial untuk kita dorong. Dan di sini letak dari peranan APSI yang menurut saya bisa bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pemenangnya bukan dari perbanding negeri gede Pak, ya dari PTS kita. Jadi kita jangan terlalu minder juga misalnya. We have to be confidence. Kebijakan baru dalam memperkuat sinergi yang produktif di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur M. Aman Wirakarta Kusuma, MSc PhD atas sambutan yang hangat serta dukungan untuk terlaksananya acara ini. Logistik Digital Ekonomi Indonesia kepada Bapak Imam Sedayu Pusponegoro kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Raihan, Ketua APSI Wilayah 3, Bapak Profesor Insinyur Aman Wirakarta Kusuma, MSc PhD, Rektor ISMI, kemudian juga Bapak Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliato, Bapak Insinyur Margono Sugeng MSc Ketua Pelaksana, dan juga Bapak Mulyadi SHMH Ketua Tim Kelembagaan dan Kemitraan LLDIKTI 3 Jakarta. Jadi kami AD Asosiasi Logistik Digital Ekonomi. Jadi kami ini saat ini sudah ada 47 perusahaan bergabung, mulai dari BUMN hingga startup logistik. Jadi kalau industri logistik ini beberapa tahun terakhir ini sudah tidak lagi didominasi oleh pemain-pemain yang konvensional, tapi juga ada yang teknologi logistik, artinya semua pelaku logistik yang berteknologi. Nah, kita ada 4 sektor Pak, izin memperkenalkan. Pertama dari sektor pos dan kurir, mungkin kalau pernah dengar Si Cepat, Express, Antaraja, dan juga Pos Indonesia, itu tergabung di asosiasi kami. Kemudian juga kalau bicara mengenai freight forwarding, itu kalau pernah dengar Samudra Indonesia, kemudian ada juga CKL Kargo dan lain sebagainya. Damri pun juga bergabung, belum Damri. Nah, kemudian ada lagi perusahaan teknologi logistik. Nah, mungkin ini belum banyak dengar ya, seperti misalnya orderonline.com, mengantar.com. Ini mungkin 5-10 tahun ini belum hadir. Tapi
teman-teman ini berteknologi. Mereka memiliki teknologi untuk mengenable industri, mengenable UKM untuk bisa onboard ke digital ekonomi. Nah, hingga perusahaan pergudangan, fulfillment seperti CJ Logistik, Titip Aja dan sebagainya ini semua anggota kami. Jadi memang kami berdiri, kami hadir di industri ini untuk mengakselerasi. Jadi positioning kami itu akselerator Pak terhadap industri asosiasi ini untuk logistik dan digital ekonomi yang lebih maju lagi. Nah, sedikit mungkin bicara mengenai bagaimana kontribusi ALDE yang mungkin juga bagaimana sinergi ALDE dengan rekan-rekan dari APTC. Jadi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 saat ini, jadi ALDE ini hadir sebagai platform sebagai kolaborasi untuk berdiskusi transfer teknologi dan juga pengembangan SDM. Nah, nanti kita akan diskusi sedikit mengenai SDM. Saya akan sampaikan sedikit di sini. Sebelumnya saya bicara sedikit mengenai potensi logistik Indonesia ini sangat besar Pak industri. Jadi potensi logistik Indonesia itu lebih dari 100 billion US dollars dan juga digital ekonomi itu sendiri lebih dari 300 billion US dollars yang double digit growth-nya setiap tahun. Sehingga jika growth-nya double, otomatis perusahaannya size-nya terus berkembang. Nah, size-nya terus berkembang, otomatis kebutuhan akan kompetensi sumber daya manusianya pun tidak hanya dari segi peak performance index-nya Indonesia ini, kita bisa bilang logistik kompetensi ini salah satu yang kita ketinggalan dibanding negara-negara lain seperti China dan India. Gitu. Kenapa ketinggalan? Tadi, growth-nya double digit, industrinya terus berkembang, tapi kita semua belum saling optimal untuk bersinergi. Bagaimana menciptakan dan mengupgrade semua kompetensi SDM di industri ini. Makanya di kesempatan, semoga hari ini menjadi satu pintu gerbang untuk kita sama-sama berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas, di mana kita harus target pertumbuhan 8%. Otomatis logistik ini menjadi salah satu sektor yang menunjang perdagangan, dan insya Allah dengan SDM yang berkualitas, pertumbuhan ini bisa sama-sama kita capai. Nah, mungkin sedikit saja menjelaskan bagaimana program kerja kami, di mana salah satunya memang peningkatan kompetensi SDM ini menjadi salah satu di antaranya. Pertama, kita bicara mengenai kolaborasi tidak hanya di internal tapi juga dengan eksternal Pak. Antar asosiasi kita kembangkan, antar negara dengan NGO dan sebagainya, kita bicara green logistik, kita juga explore. Nah, bicara lagi mengenai teknologi tadi, mungkin dari Prof sampaikan, semua kita upayakan untuk antar anggota, antara industri dan stakeholder terkait itu saling diskusi sehingga terjadi transfer knowledge, transfer teknologi. Kalau dulu kita belum tahu namanya 4PL, 5PL, blockchain dan sebagainya, saat ini itu udah hal yang umum yang kita bahas dalam industri gitu. Ini berbeda sekali situasinya pada saat 10 tahun yang lalu gitu. Lalu kemudian bicara lagi mengenai teknologi, saat ini sudah banyak platform yang integrasikan seluruh pemain logistik secara digital. Kalau dulu kita masih order, kirim barang, masih angkat telepon, masih WhatsApp mungkin paling mentok. Kalau sekarang lihat satu dashboard aja semua sudah terintegrasi. Nah, ini salah satu contoh-contoh bagaimana kami berperan ada di industri. Yang terakhir, pengembangan logistik kompetens. ALDE tidak bisa sendiri, karena ALDE ini adalah asosiasi perusahaan. Tapi kita membutuhkan rekan-rekan partner stakeholder lainnya seperti APTC ini untuk kita bersama-sama bisa meningkatkan kompetensi. Tujuannya tadi, ketika growth industrinya tinggi, ketika logistiknya very challenging, kita harus bisa sama-sama mendukung perdagangan. Artinya kita harus bisa terus mengupgrade kita punya logistik kompetensi. Terus terang Pak, talent logistik ini saat ini sangat langka Pak, susah Pak. Kita ini bisa dibilang kalau di logistik itu muter-muter nyari leader level itu ketemunya dia lagi, dan perusahaan baru banyak yang tumbuh. Dan ketika kita mau upgrade dari misalnya entry level sampai dengan leader level, kadang hanya sedikit saat ini yang memiliki kompetensi logistik yang baru ini Pak. Saya bilangnya logistik yang baru gitu. Nah, oleh karena itu
insya Allah dengan kolaborasi ini kita bisa berkolaborasi bersama-sama dengan rekan-rekan dari perguruan tinggi swasta dengan aptisi. Mudah-mudahan kita bisa memberikan dampak yang lebih maksimal lagi kepada masyarakat dan juga kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, tidak perlu berpanjang lebar. Kita Aldi siap bekerja sama dengan aptisi untuk berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Imam Sedayu Pusponegoro atas sambutannya. Semoga sinergi ini dapat terjalin dengan RI sekaligus membuka lokakarya ini secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Brian Yuliarto STMM PhD melalui tayangan recording berikut ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Aptisi Wilayah 3 DKI Jakarta, pimpinan dan pengurus yayasan, pimpinan perguruan tinggi swasta, dekan, wakil dekan, kaprodi, pengelola SPMI, dan pengelola kerjasama perguruan tinggi, serta seluruh peserta lokakarya nasional yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara Lokakarya Nasional Aptisi Wilayah 3 DKI Jakarta yang mengangkat tema sinergi akademik, industri, mitra, mengukuhkan akreditasi dan menciptakan kampus berdampak melalui kolaborasi strategis. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Aptisi Wilayah 3 yang terus konsisten menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Saya melihat bahwa lokakarya yang diinisiasi oleh Aptisi Wilayah 3 ini merupakan suatu forum strategis pemangku kepentingan pendidikan tinggi untuk mewujudkan komitmen bersama dalam membangun dan memajukan pendidikan tinggi Indonesia. Hadirin yang kami hormati, perguruan tinggi saat ini dituntut untuk mampu bertransformasi tidak hanya sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga sebagai pusat riset, inovasi, serta yang tidak kalah penting adalah menjadi solusi atas permasalahan masyarakat dan penggerak pembangunan nasional. Untuk itu, sinergi antara perguruan tinggi dengan industri, perguruan tinggi dengan dunia usaha, dan mitra strategis lainnya merupakan suatu keniscayaan. Kolaborasi ini adalah fondasi utama untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang relevan, unggul, dan berdampak. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan perguruan tinggi yang relevan dan berdampak. Kebijakan ini mendorong kampus untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan ini adalah meningkatnya mutu akreditasi perguruan tinggi, baik secara substansi dan berkelanjutan. Akreditasi bukan sekedar administratif, melainkan refleksi dari kualitas tata kelola, relevansi kurikulum, kapasitas inovasi, serta jejaring kolaborasi. Saya yakin dengan sinergi yang kuat bersama industri, dunia usaha, pemerintah, dan mitra, perguruan tinggi swasta di bawah Aptisi dapat menembus batas-batas konvensional dan membangun kampus-kampus yang berdampak nyata bagi masyarakat. Sebagai penutup, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus, marilah kita bersama-sama memperkuat sinergi kita, memperluas jejaring kemitraan, dan membangun kepercayaan bersama. Mari kita pastikan bahwa setiap kebijakan kampus tidak hanya berjalan, namun juga memiliki dampak bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Semoga lokakarya ini menjadi ruang strategis untuk lahirnya gagasan-gagasan baru, menyusun rencana aksi, dan memperkuat komitmen kita dalam menciptakan masa depan pendidikan tinggi Indonesia yang lebih unggul, relevan, dan berkelanjutan.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya secara resmi membuka Lokakarya Nasional Sinergi Akademik Industri Mitra yang diselenggarakan oleh APTISI Wilayah 3 DKI Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi upaya kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yuliarto SCM PhD atas sambutan yang penuh inspirasi ini. Semoga arah kebijakan pemerintah dapat terus mendukung kolaborasi strategis ini. Ibu dan Bapak, rahmat dan hidayahnya kita berkumpul menghadiri acara Lokakarya nasional terkait dengan sinergi perguruan tinggi, mitra dan industri guna menciptakan kampus berdampak. Ini juga selaras dengan tagline atau rencana yang diusung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Dan juga terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan hari ini. Tentunya kami dari LLT Wilayah 3 sangat mendukung apapun yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas, yang tujuannya untuk mengembangkan perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan mohon izin Bapak Ibu dan juga mohon maaf sekiranya tadi Pak PLT, Bapak Tri Munanto yang akan hadir, tetapi beliau hari ini masih berada di luar kota karena ada undangan juga. Karena beliau sekarang juga menjalani dua karakter, yang pertama sebagai Kepala Bagian Umum LLT Wilayah 3, yang kedua sebagai PLT Kepala LLT Wilayah 3. Jadi pekerjaannya dua, tetapi ternyata katanya kalau setiap bulan yang masuk, jadi harus ikhlas. Benar nih Pak Yanto ya? Singkat saja yang sempat kami buatkan, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat Bapak Ibu dan juga bisa menambah informasi apa saja yang telah kami lakukan di LLT Wilayah 3 sebagai pembina perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi negeri non badan hukum. Bisa lanjut Pak? Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Raihan di awal sambutan beliau. Memang bahkan pertama kali saya masuk di Kopertis di masa itu Bapak Ibu, perguruan tinggi Jakarta itu saya masih mendapat di masanya Prof. Ila itu angka cantik katanya, karena 333. Nah, saya masih masuk itu, masih ada 333, dan seiring berjalannya waktu di bulan Februari kemarin masih posisinya 258, dan kemudian 4 bulan setelahnya berubah menjadi 246, dan ditambah negerinya tinggal 3, tadinya ada 5. Yang pertama Universitas Terbuka, kemudian Universitas Negeri Jakarta, dan 3 ini. Tapi karena UT dan juga UNJ sudah menjadi badan hukum, maka sudah tidak lagi dilakukan oleh LLT Wilayah 3. Tinggal ini Bapak Ibu untuk negeri yang menjadi binaan kami, dan juga untuk beberapa koordinasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dan kalau kita melihat bersama Bapak Ibu, untuk universitas masih yang kedua terbanyak, hanya 71, dan juga institut 30, yang paling banyak sekolah tinggi. Karena kalau kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi Bapak Ibu, tadinya terbanyak itu akademi, tapi ternyata untuk mengembangkan perguruan tingginya bukan lari menjadi politeknik, tapi rata-rata menjadi universitas, menjadi institut, menjadi sekolah tinggi. Ya, jadi penyumbang terbanyak yang sekolah tinggi ini salah satunya adalah akademi-akademi yang ada. Jadi akademinya tinggal 50, politeknik hanya 16, akademi komunitas ini hanya 1, tadinya ada 2, tapi sudah dikembalikan izinnya karena ternyata sejak lahirnya tidak pernah ada mahasiswanya. Gitu. Temukan antara perguruan tinggi swasta dengan industri-industri yang ada di Indonesia. Sifatnya jaringannya secara nasional, jadi bukan hanya di Jakarta saja, tapi seluruh Indonesia. Dan ini memang belum berjalan Bapak Ibu, karena kemarin baru di launching, dan kami
sedang menjadwalkan untuk penandatangan MOU antara LLDikti dengan mitra yang sudah tergabung di dalam IAB ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami juga memberikan fasilitasi kerjasama luar negeri. Kalau yang hadir hari ini ikut serta ke luar negeri kami dampingi, dan juga Universitas Borobudur sudah pernah juga ikut beberapa kali ikut ke kami. Perguruan tinggi yang lain yang hari ini pimpinannya hadir, mudah-mudahan juga bisa ikut serta untuk fasilitasi kerjasama luar negeri yang kami lakukan. Atau mungkin ada usulan-usulan misalnya target ke negara mana dan ke instansi ataupun perguruan tinggi dan mitra mana yang perlu kita ajak kolaborasi, itu juga boleh disampaikan kepada kami sehingga kami bisa mengajak perguruan tinggi lebih banyak untuk hadir ke sana. Dan peningkatan itu, kolaborasi itu bukan hanya dilakukan oleh satu perguruan tinggi, melainkan banyak perguruan tinggi peserta yang ikut ke sana. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kami juga ada kerjasama antar LLDikti, lintas LLDikti. Jadi kalau tadi kerjasama luar negeri memang sifatnya parsial, hanya berdasarkan bidang-bidang studi tertentu yang kita kerjasamakan. Yang ketiga ini kerjasama lintas LLDikti, ini tidak hanya ini tidak lagi ke luar negeri, tetapi memang hanya sifatnya nasional yang berada di bawah binaan LLDikti. Jadi ini perguruan kerjasama antar perguruan tinggi di bawah LLDikti lain. Ini juga sebenarnya sudah pernah kami diskusikan dengan seluruh kepala LLDikti se-Indonesia. Kami bertemu waktu itu menyampaikan dari inisiasi LLDikti Wilayah 3, menginisiasikan supaya nantinya akan ada platform yang menghubungkan antara perguruan tinggi wilayah 3 dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah lain, sehingga bisa saling melakukan kerjasama, bertemu di dalam platform itu untuk saling bekerja sama, baik kerjasama akademik maupun non akademik. Next, ini Industrial Advisory Board yang kami sebutkan tadi, Bapak Ibu. Ini adalah forum yang menjembatani kerjasama perguruan tinggi dengan industri. Nah, yang kami tadi sebutkan, yang kami ajak untuk ikut serta di dalamnya adalah, mungkin Bapak Ibu kenal, apalagi khususnya mitra, mungkin Pak Imam kenal ya. Ini Apindo dan juga Genik kami ajak, karena kami tahu bahwa Apindo dan Genik adalah organisasi atau asosiasi. Mungkin saya mohon izin ke Ibu Eva. Nanti saya tidur bangun ya Bu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan nanti sebelah kanan sebelah kirinya, kalau tidur tolong ditepok ya. Dengarkan kesempatan pertama untuk Ibu Eva Rosmalia, masing-masing 15-20 menit saja ya Bu. Baik, silakan Ibu Eva Rosmalia yang pertama. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Raihan, Kepala Aptisi Wilayah 3 ya. Lalu Bapak dan Ibu semuanya saya hormati. Terima kasih hari ini saya bisa berdiri di sini ya Bapak dan Ibu ya. Bertemu dengan para akademisi ya dari Aptisi. Ya, sangat senang sekali ya saya bertemu di sini. Baik, mungkin saya perkenalkan dulu. Saya dengan Eva Rosmalia ya dari LSP Fasilitator Instruktur dan Tenaga Kepelatihan LSP FIT ya. Saat ini memang saya menjabat sebagai Dewan Pengarah di LSP FIT dan juga sebagai Master Assessor juga di BNSP kebetulan. Ya, alhamdulillah. Dan hari ini saya akan coba memperkenalkan LSP FIT itu apa sih ya. Jadi artinya sekarang mungkin saat ini sertifikasi BNSP ini kan cukup lumayan sedang ini ya naik daun ya kalau saya lihat ya, hampir semuanya. Dalam rangka kerjasama antara sinergi antara perguruan tinggi dan mitra industri itu memang di dalam program menteri yang sekarang itu agar universitas berdampak itu makin harus digalakkan. Jadi hari ini Aptisi mengundang perguruan tinggi swasta dalam event berkepanjangan nasional ya, untuk penguatan akreditasi melalui menciptakan kampus berdampak melalui kolaborasi strategis. Jadi ada 11 industri, baik industri jasa manufaktur yang hari ini
bersedia untuk ikut serta. Dan ini merupakan batch yang ketiga diselenggarakan oleh APTISI DKI Jakarta. Jadi ini tentunya juga sesuai dengan program-program pemerintah yang berkaitan dengan matra yang melanjutkan program MBKM, ya, di mana perguruan tinggi selalu ada program magang bagi mahasiswa. Oleh karena itu bisa dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk melakukan magang di beberapa perusahaan yang pada hari ini. Nah, di samping itu juga ada program-program yang dilaksanakan oleh mitra itu yang berkaitan dengan digitalisasi, kemudian ilmu-ilmu yang sekarang berkembang, ya, yang mengarah kepada dunia teknologi informasi. Jadi tentunya kita harapkan semua yang hadir bisa berkolaborasi, bisa melakukan kerjasama sampai di dalam pelaksanaan. Dan ternyata banyak program-program yang ditawarkan oleh mitra itu ada yang langsung kepada mahasiswa, langsung kepada dosen untuk ikut pelatihan dan kolaborasi. Kita kan di dalam industri itu kan di dalam perguruan tinggi itu kan punya keilmuan sesuai dengan kompetensinya. Nah, di dalam membangun kompetensi perlu dunia praktisi, ya, dunia industri di dalam implementasi daripada kurikulum dan lain sebagainya. Nah, tentunya perguruan tinggi juga meminta input dari mereka bagaimana perubahan-perubahan kurikulum yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi atau yang lain. Dalam pertemuan ini apa ya? Bahwa dengan demikian bahwa mahasiswa bisa ikut di dalam program tersebut atau dosen. Yang kedua, kita turut berpartisipasi di dalam mengantisipasi segala sesuatu yang berkembang pada hari ini, sehingga tujuan pembangunan nasional pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, lebih berdampak di dalam pengembangan menciptakan alumni-alumni yang punya kualitas. Kemudian Bapak Margono mohon untuk menyerahkan sertifikat kepada LSP Fit Ibu Eva Dynamic. Pak Ridwan, adakah Pak Ridwan? Mohon untuk menyerahkan kepada Ibu Eva, Pak. Ibu Eva, LSP Fit. Pak Margono, oh udah ada, maaf Pak, udah ada. Ya. Kasihin dulu Pak, jangan dimekin. Saya yang salah. Mohon maaf ya Pak Ridwan, saya yang salah. Ya, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu dan Bapak.